Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhibati fillah. Kiranya baru kemarin kita mendengar berita tentang kedatangan bulan Ramadan. Kiranya baru kemarin kita melihat, kita membaca ucapan-ucapan selamat yang dikirimkan kerabat, handai taulan, dan sahabat yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Hadis-hadis yang berisi sambutan datangnya bulan Ramadan, kiranya baru kemarin kita mendengarnya. Akhibati fillah. Tapi ternyata hari-hari Ramadan ini telah berlalu. Tinggal beberapa hari lagi, Ramadan ini akan berakhir. Maka kita perlu merenungkan. Kiranya hari-hari yang telah berlalu ini, sudahkah target yang ingin kita capai, sudah tercapai? Apa itu? La'allakum tattaqun. Akhibati fillah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan sebuah fadilah, merenungkan sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Apa fadilah itu? Yaitu fadilah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita pantas untuk merenungkan sabda Nabi SAW? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat apa, teman-teman? Mendapatkan ampunan. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidakkah pantas kita merenungkan sabda Nabi SAW? Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang sholat di malam-malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lagi-lagi berbicara tentang pengampunan dosa. Bahkan di 10 malam terakhir, yang di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mungkin kita membayangkan betapa agung dan besarnya keutamaan pada malam itu. Tapi apa kata Nabi SAW? Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di malam yang mulia itu, di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, ternyata fadilah, keutamaan yang paling istimewa adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akhibati fillah. Ada apa dengan pengampunan dosa? Ternyata kita semua adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Supaya kita tidak bangga dengan amalan kita. Supaya kita tidak ujub dengan ibadah kita. Sebagian orang berpikir dengan banyaknya Quran yang dia baca, dengan banyaknya sedekah yang dia keluarkan, mereka berpikir mungkin itu sudah bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Wallahi jamaah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni kita, maka amalan kita tidak akan bisa untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dengan karunia-karunia yang Allah limpahkan kepada kita, ditambah lagi dosa yang kita kerjakan. Tidak mungkin amalan kita bisa memasukkan kita ke dalam surga. Cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga kecuali kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sadar, setiap kali selesai sholat, kita selalu mengucapkan istighfar. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu amalan besar, amalan utama. Tapi sadar sholat tidak bisa memasukkan ke surga kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hamba-hambanya yang solih. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Hamba-hamba yang solih adalah mereka yang di malam hari tidurnya sedikit.
adalah mereka yang ketika malam hari bangun untuk sholat malam, tapi apa yang dilakukan setelah sholat malam? Wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah mereka sholat malam, di waktu sahur itu, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sadar, sholat malam adalah amalan yang mulia, tapi tidak akan bisa, tidak akan cukup memasukkan ke surga, kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhibatifillah, di 10 malam terakhir, yang di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa doa itu? Apakah meminta umur yang panjang? Apakah meminta rizki yang diluaskan? Apakah meminta urusan yang dipermudah? Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam yang mulia itu kepada ibunda Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Di malam yang terindah itu, di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, lagi-lagi yang diminta adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah? Kenapa kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang bakal beristirahat suatu ketika. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matat fulanah wastarahat." Ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah sudah mati. Fulanah sudah meninggal, dia sudah beristirahat. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan fulanah sudah mati, fulanah sudah beristirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yastarihu man ghufiralah." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang beristirahat itu adalah mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang mati itu istirahat. Karena orang mati bisa jadi tidak istirahat karena dia disiksa dan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang istirahat adalah orang yang meninggal yang kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhibatifillah, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bahagia, dalam kondisi bergembira. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Berdoalah kepada Allah buat aku, kata Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah dengan doa yang sangat luar biasa. Apa doa itu? Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dzanbiha wa ma ta'akhkhar, ma assarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosa-dosa dia yang telah lalu dan dosa-dosa dia yang akan datang. Dari dosa-dosa yang dia sembunyikan dan dari dosa-dosa yang dia lakukan secara terang-terangan. Maka Aisyah tertawa mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah engkau tidak suka dengan doaku?" Maka Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak suka dengan doamu? Padahal engkau memohonkan ampunan buat aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itu adalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah dalam setiap solatku untuk umatku." Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap solat mendoakan ampunan buat kita, mendoakan ampunan buat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jamaah, ada orang-orang yang setelah Ramadan ini selesai, ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakiyun abdun, celaka seorang hamba, melarat seorang hamba. Siapa dia? Man adraka Ramadan summan salakhamin falam yukfarlah. Ada orang yang bertemu Ramadan, berjumpa Ramadan, hidup di bulan Ramadan sampai selesai, tapi ternyata ketika Ramadan itu selesai, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk beramal,
untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhibati fillah, semoga kita termasuk orang-orang yang sukses, yang berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.